Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk saudara-saudara. Terima kasih kepada tim pemuji, pemusik, LCD, sistem semua yang mengambil bagian dalam pujian penyembahan. Shalom. Apa kabar saudara? Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Saudara, pada bulan ini November, ya, tema gereja kita kebangkitan misi. Apa temanya? Kebangkitan misi. Nah, kalau saudara perhatikan misi gereja kita itu ada 5. Yang kedua itu adalah membina jemaat yang misioner. Ini saudara ya. Lalu nomor 1-nya membangun kerohanian jemaat yang dewasa. Bukan satu kebetulan, Oktober bulan lalu tema kita adalah tentang kedewasaan rohani, tentang kedewasaan. Nah, bulan November ini kebangkitan misi. Nah, ini pasti membina jemaat yang misioner. Untuk itu saya juga menyampaikan tema tentang misi, jemaat yang misioner. Apa itu jemaat yang misioner? Apa itu misi? Apa ciri jemaat yang misioner? Untuk itu kita buka kitab kita dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38. Saya akan bacakan 4 ayat ini, 35 sampai 38. Nah, kalau saudara lihat judul perikopnya di situ, kalau LAI itu memberi judul belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Saya setuju, suka dengan judulnya, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Jadi lokus tempat Yesus melayani kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi Yesus melakukan yang namanya penginjilan yang komplit, mengajar di Dasko, kemudian menginjil ya, ke Russo, kemudian menyembuhkan atau melenyapkan segala penyakit, terapeo menjadi terapis. Jadi mengajar, memberitakan Injil dan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ada 2 kata di situ. Orang banyak yang dilihat Yesus itu seperti domba yang tidak bergembala adalah lelah dan terlantar. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari memberi judul domba yang lelah terlantar, kebingungan dan tidak berdaya. Kebingungan, tahu ya? Orang bingung tuh ya kayak apa? Bengong begitu ya, linglung begitu. Banyak orang yang kebingungan ya, dalam hidup ini, nggak tahu apa yang mesti dilakukan. Sama tidak berdaya. Bahasa Inggrisnya helpless. Hopeless, ya itu mirip-mirip ya. Nah itu kalau domba tanpa gembala itu begitu, dia kebingungan. Domba itu binatang yang lemah. Kemarin istri saya bilang, domba itu nggak punya cakar. Kalau singa cakarnya kan, ya kukunya kan panjang, kuat, tajam. Jadi kalau begitu bisa bela diri. Domba nggak ada, tanduknya ke dalam. Kemudian larinya nggak seperti kijang, larinya pelan. Kenapa? Pantatnya gede, ya, lemaknya banyak di belakangnya, sehingga larinya susah. Domba itu kalau minum mesti di air yang tenang, beda sama kambing. Dia mesti tenang baru bisa minum. Jadi si gembala mesti cari. Kalau air apalagi deras nggak bisa minum, begitu. Domba itu mudah tersesat, ya. Dia bisa nyasar. Ya. Dan domba itu kalau kena duri itu dia nggak bisa nyabutin durinya. Jadi mesti gembala. Saya pernah lihat domba lagi nyabutin duri di kakinya? Nggak pernah lihat, karena memang nggak bisa. Jadi dia kalau kena duri, seumur-umur kalau nggak ada gembala yang periksa kakinya itu, kalau tetanus dia akan mati, saudara. Ya, begitu. Jadi betul-betul lelah, terlantar. Kata lelah itu eskumeno. Eskumeno itu keadaan yang menderita, seperti korban perang, korban penganiayaan, seperti orang yang ditemui oleh orang Samaria itu kan dipukulin begitu, sama korban perang. Itu kalau saya nonton, aduh miris saudara, kaki kena bom, aduh itu betul-betul memilukan. Nah itu keadaan domba yang tidak bergembala. Jadi sangat memilukan. Maka katanya kepada murid-muridnya, ini murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Jadi ada gap antara tuayan yang banyak, tapi pekerjaannya sedikit.
Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kita itu diciptakan untuk sebuah misi. Nah, itu perkataan Rick Warren. You are made for a mission. Kenapa nggak pakai create, Pak? You are created, atau dari kata creation, create. Ternyata saudara sekalian, Rick Warren bukan tanpa alasan menggunakan you were made for a mission. Artinya untuk sebuah misi itu kita perlu dibentuk. Begitu. Kemarin di KPBI, Pak Doni mengatakan hanya seorang murid yang bisa melaksanakan amanat agung. Makanya dalam hidup kekristenan itu yang penting cuma dua. Dimuridkan, pemuridan, sama melaksanakan amanat agung. Kalau murid pasti dia melaksanakan amanat agung. Enggak semua jemaat murid. Makanya enggak semua menyadari pentingnya amanat agung. Begitu saudara sekalian. Makanya perlu dibentuk. Pembentukan itu melalui pemuridan. You are made for a mission. Bilang kanan kiri kanan. You are made for a mission. Yes. Jadi saudara dan saya dibentuk untuk sebuah misi. Nah, ini buku yang dulu awal-awal kita gereja ini mulai berjalan, itu pakai bukunya The Purpose Driven Life. The Purpose Driven Life. Nah, Pak Ani pernah ngomong sama saya, ini boleh Pak dilanjutkan lagi. Ya. Bahan untuk kelas kita juga pakai Rick Warren. Nah, Rick Warren ini saudara sekalian itu meringkas pengajarannya dengan satu kalimat yang menurut saya bagus. We are called to fulfill God's wide purpose for our lives. Jadi kita dipanggil untuk memenuhi 3 tujuan hidup. Tujuan yang Allah tetapkan, yaitu ada 5 dalam hidup kita. To worship, to fellowship, seperti ini, fellowship, to grow like Christ, bertumbuh seperti Kristus, kemarin bulan Oktober, to serve, melayani mimbar, melayani diakonia. And, nah ini yang terakhir, to be on mission with God in the world. Bermisi, ya, bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah di dunia ini. Nah itu saudara sekalian, ringkasan dari pengajaran Rick Warren. Sampai sekarang masih terus pengajaran ini berkembang. Saudara, di dalam Yohanes 17 ayat 18, itu Yesus pernah ngomong begini, sama seperti engkau, maksudnya Bapa, telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka, murid-murid, ke dalam dunia. Jadi, misi kita di bumi ini sebenarnya kelanjutan dari misi Yesus di bumi ini. Jadi, Yesus kan diutus Bapa. Kita diutus oleh Yesus. Nah, misi kita ini adalah kelanjutan dari misi Yesus. Begitu, saudara sekalian. The Message mengatakan begini, in the same way that you give me a mission in the world, I give them a mission in the world. Jadi, misi itu dari Bapa. Bapa itu sebagai originator, sebagai inisiator, sebagai sumber, sebagai dinamisator yang menggerakkan. Nah, yang melaksanakan, yang diutus itu Yesus. Nah, kita juga sama, kita ini utusannya Kristus. Begitu saudara sekalian, ya. Yohanes 20 ayat 21. Ini bukan satu betul ya, 17, 18, 20, 21. Itu sama. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi saudara sekalian, misi mengabarkan kabar baik itu merupakan kelanjutan dari misi Yesus. Kita harus lakukan. Nah, di Kisah Para Rasul 20 ayat 24, ini seorang misionaris yang menurut saya, yang dicatat di Alkitab, yang luar biasa. Luar biasa. Dikatakan, ya, Kisah 20 ayat 24. Di situ dikatakan, tetapi aku, ini Paulus, tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Bayangin. Kalau kita kan, nyawa kita tuh jangan sampai ya, kena celaka atau kena apa begitu. Tapi Paulus tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal. Jadi dia nggak peduli nyawanya. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Jadi garis akhir, ya, perlombaan pertandingan yang diwajibkan, yaitu perlombaan iman, dan perhatikan, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan. Perhatikan di situ. Menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Di situ ada kalimat misi yang Paulus betul-betul mengalami atau mendalami dan menghayati. Sebab Paulus ini saudara, ya namanya Saulus, Paulus itu suka berganti-ganti, tapi kita lebih suka menyebutnya Paulus. Nah, Paulus ini saudara, orang yang menyetujui ketika martir pertama yang namanya Stefanus itu dilempari batu sampai mati. Bukan dilempari batu, saudara. Nah, dia tuh jadi saksi
bahkan menyetujui waktu dia masih muda. Ini orang kejam sekali, saudara. Nah, justru orang yang menganiaya orang Kristen mula-mula jadi utusan. Makanya ketika dia bertobat mau menggabungkan diri, itu para rasul, murid-murid ketakutan. Mana mungkin orang bengis seperti dia kok bisa bertobat, bahkan menjadi murid. Makanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara sekalian. Jadi orang kejam bengis ketika ketemu Yesus, hidupnya diubahkan. Makanya kalau orang nggak berjumpa Yesus secara pribadi, sulit hidupnya diubahkan. Ya hanya bisa pura-pura. Baik-baik tapi nusuk dari belakang. Tetapi kalau orang bertemu Yesus, hidupnya diubahkan. Dia jadi misionaris. Sampai dia bisa pasang badan, berani pasang badan. Nyawanya pun dia nggak pedulikan. Ada terjemahan Inggris, New Century Version mengatakan ini, I don't care about my own life. I don't care about my own life. The most important thing is that I complete my mission. Jadi bagi dia tuh the most important thing, yang paling penting itu adalah menyelesaikan misinya. Tuh. Misinya. The work that the Lord Jesus give me. Apa itu misinya? Dijelaskan. To tell people the good news about God's grace. Jadi mengabarkan kabar baik bagi orang lain, saudara sekalian. Ya, Injil itu kabar baik yang kita harus sampaikan. Nah, saudara sekalian, setiap kita dipanggil bukan hanya untuk datang. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Itu Yesus panggil. Yang letih, lesu, lelah, tadi termasuk tuh. Ya. Datang kepada dia. Untuk apa? Diberi kelegaan. Yang beban berat, diberi kelegaan. Supaya apa? Dibebaskan. Dari beban yang berat itu dibebaskan. Sehingga bisa mengikut Yesus, dimuridkan. Dan menjadi misi. Makanya Yesus memanggil bukan hanya untuk datang, tetapi memanggil untuk pergi buat dia. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 kali ya, itu salah ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kita mesti ngerti panggilan kita bukan hanya untuk datang kepada dia, tetapi pergi untuk dia. Jadi misi, kalau saya boleh simpulkan, bukan pilihan atau saran, tapi perintah dan kewajiban. Tidak melaksanakan ini, mengabaikan ini, itu sama dengan ketidaktaatan. Jadi misi itu, tugas misi itu bukan hanya gembala, bukan evangelis, misionaris, bukan penginjil, tetapi semua kita. Itu adalah misionaris-misionarisnya Tuhan. Amin, saudara sekalian. Karena itu perintah, amanat agung. Jadi kewajiban. Orang Kristen, lo mau nggak mau, setuju nggak setuju, memang itu tugasnya. Bermisi. Jadi bukan hanya para pendeta, tetapi kita semua. Amin, saudara sekalian. Tugas pelayanan yang banyak ini nggak bisa diselesaikan hanya oleh segelintir orang. Harus semua murid. Ya, begitu. Nah, di 1 Korintus 9 ayat 16 ini luar biasa nih. Ya. Paulus yang ngomong, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Jadi nggak ada alasan untuk bangga-banggain. Kalau ada orang bangga-banggain, lu kalau nggak ada gue yang Injil, lu mampus. Itu nggak ada alasan begitu. Karena orang itu bisa bertobat. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Kita hanya hamba. Kita hanya utusan yang melakukan tugas apa yang kita lakukan. Makanya ada satu kalimat yang bagus. Kami ini adalah hamba yang melakukan tugas yang harus kami lakukan. Sisanya Tuhan yang melaksanakan. Makanya orang itu bertobat, nggak bertobat, itu kasih karunia Tuhan. Kita hanya menyampaikan, nggak ada kebanggaan. Ya. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi saudara sekalian, kita harus punya prinsip seperti Paulus ini. Jadi kalau gereja kita penuh banyak orang, itu jangan jadi kebanggaan nih kalau nggak gua. Nggak mungkin di gereja ini tumbuh. Itu sombong. Itu kasih karunia. Amin, saudara sekalian. Kita hanya alat Tuhan. Begitu. Ini prinsip Paulus ini kita harus terapkan dalam bermisi. Makanya nggak ada kebanggaan. Nggak akan bilang begini, lu jangan jago kandang luar loh. Ngijil nih kayak gue nih. Kesana-sana. Itu sombong, saudara sekalian. Kenapa? Kalau kita belajar misi, itu dimanapun kita berada, itu kita bermisi. Kalau memang ada tugas ke satu daerah, itu memang tugas khusus yang memang Tuhan sudah atur. Karena begini, saudara sekalian, waktu saya kuliah ada mahasiswa, dia ambil ke satu tempat yang memang agak rawan, saudara. Karena untuk bermisi di satu tempat itu butuh persiapan yang matang, pemetaan segala macam persiapan.
Entah gimana, dia ke situ. Ternyata saudara sekalian, itu nyamuk malarianya luar biasa. Pak Gunawan pernah ngomong sama saya, biasanya kalau kita bermisi, beberapa hari sebelumnya kita udah minum pil kina. Katanya buat apa? Nanti nyamuk itu kan, kalau di daerah tertentu kan, kita nggak tahu malaria atau enggak, supaya bisa tahan. Begitu solusinya. Nah, dia pergi, baru mau praktek begitu. Dia kembali tinggal nama, saudara. Begitu, sangat menyedihkan ya. Nah, jadi saudara sekalian, pendek kata, kita menginjilnya keharusan. Itu memang, ya begitulah kebutuhan, memang dengan kita jadi Kristen, setuju nggak setuju, ya memang begitu. Kalau boleh dibilang, nggak bisa menolak. Gitu. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut saudara. Ya. Nah, yang berikutnya saudara, yang saya ingin sampaikan, ya, tentang istilah misi. Nah, ini istilah atau definisi. Saya suka dengan istilah misi. Nah, misi itu dari bahasa Inggrisnya mission, itu dari bahasa Latin. Nah, penggembala kemarin sudah singgung ya. Bahasa Latin missio, ya, missio. Missio ini dari kata dasarnya mitere. Coba katakan mitere. Kok ada yang mitek-tek? Beda, mitere. Itu kata dasarnya. Nah, mitere ketika dicari tahu, itu berkaitan dengan satu kata. Namanya misum. Namanya apa? Misum. Nah, ini luar biasa. Misum itu ternyata artinya to send, mengirim. Itu sama dengan apostelo. Nah, karena disinggung dengan penggembala. Apostelo itu artinya pengutusan. Luar biasa ya. Kalau dari kata misi, to send, act of sending, tindakan mengirim, being sent, dikirim. Delegated by authority, diberi kuasa, didelegasiin, kemudian diberi kuasa. Makanya sebelum hari Pentakosta, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dari kekuasaan yang maha tinggi. Makanya Kisah Rasul 1 ayat 8, Yesus bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu Kisah 1 ayat 8. Kisah 2 ayat 1 dan selanjutnya, ketika mereka di loteng atas berdoa, tiba-tiba turun Roh Kudus dalam bentuk lidah api. Itu diperlengkapi. Nah, orang yang diperlengkapi, Petrus khotbah didampingi sama rasul-rasul dan murid-murid. Itu sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Luar biasa itu. 3.000. Padahal kenyataannya KKR, walaupun banyak yang hadir, yang bertobat itu belum tentu sebanyak itu. Tapi Alkitab mencatat 3.000 orang bertobat. Nah, itu saudara ya, delegated by authority, dengan kuasa, dengan otoritas. Nah, yang menarik saudara sekalian, waktu saya mempersiapkan ini, saya lihat kamus di HP kan ada tuh, kamus besar bahasa Indonesia. Ini yang nulis saya nggak tahu apakah kamus bahasa ini orang Kristen atau enggak. Itu betul-betul yang tadi saya jelaskan. Itu kan yang saya jelaskan kan pelajaran misi dari awal, zaman reformator, saudara ya, reformasi. Nah, dia menyimpulkan ada 3 tuh definisi untuk misi, kamus besar bahasa Indonesia. Yang pertama, perutusan yang dikirimkan oleh suatu negara ke negara lain untuk melakukan tugas khusus di bidang diplomatik, politik, perdagangan, kesenian, dan lain sebagainya. Jadi tugas khusus. Kita juga begitu. Kita ini anak kerajaan surga. Ketika kita percaya Yesus, kita dihisap sebagai keluarga Allah. Makanya disebut anak Allah. Itu punya tugas khusus, yaitu melaksanakan misi. Misi Yesus diutus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita juga utusannya dia. Itu tugas khusus, special task. Yang kedua, misi artinya tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban. Jadi yang tadi yang saya bilang, itu kan Alkitab bilang keharusan sama kewajiban. Jadi saya yakin yang buat kamus besar bahasa Indonesia ini nggak janjian sama Paulus. Paulus kan zaman abad awal. KBBI kan baru, saudara. Itu suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, dan patriotisme. Jadi keharusan, kewajiban. Jadi kalau dulu saya belajar agama Islam waktu di SMP, kalau kewajiban, kalau diabaikan, dosa. Kalau makruh, itu kalau lakukan gak lakukan, gak ada penaltinya, gak ada hukumannya. Tapi kalau kewajiban, kalau gak dilaksanakan, itu dosa. Nah, yang terakhir menurut kamus ini, kamus bahasa Indonesia, kegiatan menyebarkan agama, menyebarkan kabar gembira, Injil, kabar baik.
dan mendirikan jemaat setempat. Dilakukan atas dasar pengutusan. Nah, ada kata pengutusan. Sebagai kelanjutan misi Kristus. Oh, Bapak ngada-ngada aja. Siapa yang punya kamus KBBI? Cek aja sekarang. Cek sekarang. Bukan saya ngada-ngada nih. Ada tuh KBBI, warnanya agak merah. Install aja. Kalau saya sejak dulu saya punya kamus bahasa Indonesia. Baik yang kontemporer, yang tebalnya sampai segini nih. Sama kamus bahasa Indonesia yang tebalnya segini. Itu saya beli. Kalau saya pegang gitu, tebalnya minta ampun. Cuman saya nggak batin. Aduh, ini kamus gede gini. Memang sih saya butuh, pengen cari tahu ya. Definisi supaya punya pemahaman yang lengkap. Sejak ada kamus di HP, itu saya nggak pernah sentuh lagi solusinya. Ternyata ini luar biasa. Kegiatan menyebarkan kabar gembira, itu misi. Kegiatan menyebarkan, ada kegiatan kabar gembira, Injil, misi. Dan perhatikan, mendirikan jemaat setempat. Kalau kita GBI, jemaat lokal. Kayak gereja kita ini, kalau saudara baca riwayatnya, sejarah hidupnya, bisa menjadi gereja lokal, itu juga hasil misi. Begitu saudara sekalian. Jadi untuk bisa mendirikan sebuah gereja, itu harus ada misi. Atas dasar pengutusan. Apostelo itu pengutusan. Kelanjutan sebagai kelanjutan misi Kristus. Luar biasa saudara. Misi itu menjadi misioner. Artinya bersifat atau berjiwa misi. Nah, orang Kristen harusnya berjiwa misi. Seperti Yesus, itu punya jiwa misi. Makanya Yesus punya filosofi yang dicatat di Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah apa? Cacai, puyung hai, siomay. Apalagi yang mai-mai. Bukan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan tugasnya, pekerjaannya. Makananku ia melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, ada kata mengutus, dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaannya itu Allah Bapa, pekerjaan Bapa. Maka Allah Bapa itu originator. Bapak itu inisiator, dinamisator. Begitu saudara sekalian. Yang luar biasa ya, itu kata misioner. Sifat, bersifat atau berjiwa. Kemudian ada kalimat misionaris. Misionaris itu orangnya. Kalau persamaan misi itu dakwah. Misionaris itu pendakwahnya, orangnya yang menyampaikan kabar baik. Orang yang melakukan penjabaran warta Injil kepada orang yang belum mengenal Kristus. Itu menurut kamus bahasa Indonesia. Nah, pengajarannya, ilmu tentang misinya namanya misiologi. Dari kata mission, sama logos. Logi itu dari kata logos, ilmu. Ilmu tentang misi namanya misiologi. Nah, jemaat yang misioner, jemaat yang bersifat atau berciri misi. Nah, sekarang saya ambil definisi. Ada 4 definisi yang menurut saya sama-sama. Donald Anderson McGavran atau biasanya disingkat Donald McGavran. Ini bapak pertumbuhan gereja. Kalau belajar pertumbuhan gereja pasti kenal namanya Donald McGavran. Misi menurut dia God's program for human. Program Allah untuk manusia. Itu misi begitu singkat. Jadi Allah punya program untuk kita semua. Itu misi. George W. Peter ini juga sama. Kalau Donald McGavran itu bapaknya pertumbuhan gereja, ini ahlinya. George W. Peter ini ahli pertumbuhan gereja. Kalau teori pertumbuhan gereja semuanya itu dia yang paling paham. Nah, kalau suruh belajar pertumbuhan gereja, bukunya ini si George W. Peter. Dia bilang begini, mission itu total task of church. Jadi tugas gereja yang totalitas, yang total, itu ya itu misi. Gereja ada tuh karena hasil misi. Dan gereja itu harus juga bermisi. Maka setuju nggak setuju, gereja harus melaksanakan misi. Nah, Rick Warren bilang misi adalah menuntun orang kepada Allah. Simpel kan? Misi menuntun orang kepada Allah. Melalui Kristus, Allah membuat kita berbalik kembali kepada Dia. Melalui Kristus kan? Lalu, menugaskan kita supaya orang-orang dimungkinkan berbalik juga kepada Allah. Jadi kita berbalik kepada Allah itu karena Kristus. Nah, kita juga harus menjadi orang yang melakukan seperti yang Yesus lakukan. Karena misi Yesus menjadi misi kita. Begitu seterusnya. Makanya setiap orang Kristen itu harus jadi misionaris. Garing setuju, saudara ya. Nah, menurut Simon TS, jadi waktu saya buat tesis, kan mesti punya definisi sendiri. Kalau S2 begitu, jangan ikutin orang.
Menurut saya, misi adalah tugas orang percaya. Semua orang percaya, amin. Semua orang percaya itu tugasnya apa? Untuk membawa orang lain supaya mengenal Yesus Kristus. Itu. Mengenal Yesus Kristus. Kalau Rick Warren didatang menuntut orang kepada Allah. Saya lebih spesifik. Yesus Kristus. Makanya, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Akan-akan Allah menasihati kami dengan perantaraan kami. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Untuk apa? Tugas. Ini tugas yang telah ku tentukan bagi mereka. Apa tugas yang ditentukan buat Saulus dan Barnabas? Misi menjangkau jiwa-jiwa. Supaya jiwa-jiwa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya satu berita yang Paulus ajarkan adalah apa? Kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus yang paling utama. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu. Amin, saudara sekalian. Jadi bukan kematian Kristus, kematian manusia, para tokoh-tokoh mati, tapi nggak bangkit seperti Yesus. Makanya bagi Paulus, kebangkitan Kristus itu kabar baik yang harus diberitakan. Nah, sekarang apa bedanya ministry dengan mission? Sebenarnya ada tumpang tindihnya, saudara ya. Ministry sama mission. Ministry, pelayanan, adalah pelayanan servis kepada orang percaya. Kalau mau dibedain. Kalau misi, itu kepada orang yang belum percaya. Ya. Makanya pelayanan misi. PI dan misi, begitu saudara sekalian. Tapi kalau spesifik misi, ya gereja ada supaya bisa menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, Yesus itu ngerti ketika usia 12 tahun itu dicatat. Ya. Ketika dia diskusi sama alim ulama, dicatat di Lukas. Ya. Kemudian dicari-cari sama orang tuanya, ada di bait Allah, sedang diskusi. Kemudian tanya, kenapa kamu berbuat seperti ini? Nah, perhatikan jawaban Yesus. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku, tidakkah kamu tahu? Nah ini, mengapa kamu mencari aku, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Jadi kita harus ada dalam rumah Bapakku apa? Melaksanakan perintah Bapa. Nah, terjemahan New King James Version mengatakan begini, and he said to them, why did you seek me? Mengapa kamu mencari aku? Did you not know that I must be about my father's business? Jadi misi itu adalah ya, bisnisnya Bapa. Amin, saudara sekalian. Bisnisnya Bapak itu cuma satu, misi. Bagaimana manusia diselamatkan. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, di Kejadian pasal 3, itu langsung ada kabar baik. Di Kejadian 3 ayat 15, yang disebut dengan proto evangelium. Kabar baik mula-mula. Bahwa nanti akan diutus. Yang akan meremukkan kepala si ular itu. Yang jadi biang keladi jatuhnya manusia. Dan si ular itu akan meremukkan tumitnya. Dan betul Yesus disalibkan. Makanya ketika 12 tahun dia menyadari bahwa dia itu ada di bumi ini untuk melaksanakan misi Bapa, bisnis Bapa. Dia tunaikan sampai usia 33 tahun. Artinya 21 tahun kemudian dia tuntaskan di kayu salib. Sudah selesai. Tetelestai. Nah itu luar biasa saudara. Nah, sampai bunyi ayam berkokok. Jadi Yesus ngerti misinya, dia laksanakan 21 tahun kemudian dia berkata, it is finished. Sudah selesai. Nah sama. Seperti Paulus juga, I complete my mission. Kita mesti ngerti seperti itu saudara sekalian. Kalau kita ngerti misi, jemaat yang bermisi, saya percaya saudara sekalian, nggak ada lagi gontok-gontokan. Sebab misi sama, tujuannya sama. Kalau mesti gontok-gontokan berarti itu gereja ada sesuatu yang salah dasarnya. Kita kan udah punya ini, apa namanya, misi. Ya, saudara baca nggak ya? Jadi kalau khotbah itu jangan lepas dari sini, begitu saudara. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, itu misi. Yang kita harus pahami seperti Yesus. Ya. Seperti bapaknya Rick Warren pernah kesini kan, dia cerita begini. Sebelum bapaknya meninggal, udah sekarat. Dia cerita begini. Ayah saya tuh, di otaknya, di pikirannya, itu cuma satu yang dia pikirkan. Makanya ketika dia bilang apa? Selamatkan jiwa satu lagi, selamatkan jiwa satu lagi, selamatkan jiwa satu lagi. Save one soul. Save one soul. Selamatkan satu jiwa, selamatkan satu jiwa. Cuma itu aja tuh. Makanya dalam bukunya ditulis tuh. Ya, ayahnya itu ketika, kalau kita bilang apa ya, kalau udah mau mati itu apa namanya ya? Apa? Jadi kayak ngaco. Ada kan satu pendeta itu sebelum mati dia bilang begini, makasih Tuhan kau baik, makasih Tuhan kau baik, makasih Tuhan kau baik, makasih Tuhan. Begitu terus. Ada lagi yang mau meninggal, dia panggil anaknya, Akeong, ya Pak, Acong, iya Pak, Aliong, iya Pak. Satu lagi tuh, Amoy, yang cewek, iya Pak. Kami udah ngumpul di sini, Bapak.
Apa dia teriak? Siapa yang jagain toko? Kalau kumpul di sini semua, yang dipikirin otaknya tokonya, saudara. Tapi papanya Rick Warren, selamatkan satu jiwa lagi, selamatkan satu jiwa lagi, selamatkan lagi satu jiwa, begitu saudara. Yang diulang-ulang itu, berarti otaknya tuh misi. Makanya anaknya itu luar biasa, saudara sekalian. Rick Warren. Nah, yang terakhir, apa ciri orang yang punya hati misi? Yang pertama, aktif. Aktif, coba bilang aktif. Aktif artinya bergerak. Yesus berkeliling semua kota desa, memberitakan kata kerja, mengajar, melenyapkan, itu kata kerja, aktif. Amin, saudara sekalian. Mengajar, menyembuhkan. Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah, itu aktif, saudara. Kemarin Pak Doni bilang, dia kan sama, temanya tentang penginjilan sebagai gaya hidup. Berfirmanlah Tuhan kepada Paulus, jangan takut. Coba bilang, jangan takut. Pelan banget, saudara ya. Saya pernah khotbah, nggak ada respon sama sekali. Pas pulang, istri saya bilang, itu kok jemaat garing banget ya, ditanyain. Nggak ada iniin, nggak ada respon, diam aja begitu. Bilang kiri kanan, dia diam aja begitu ya. Saya bilang, nih luar biasa nih ya. Jadi saudara aktif, amin saudara, jangan takut. Teruslah memberitakan firman, jangan diam. Coba katakan, jangan diam. Kalau bahasa ini, bahasa Mandirinya, nipu yaupa. Coba katakan, nipu yaupa. Apa artinya? Jangan takut. Jangan diam, jangan takut. Nipu yaupa. Ya. Kalau bahasa Jermannya, jangan menang baik. Jangan diam. Aktif. Pokoknya, kalau aktif itu nanti ada kreativitas, ada kreatif. Begitu. Ya. Jangan diam, jangan takut. Ya. Amin, saudara. Karena nanti kita akan terus diperlengkapi dari kekuasaan yang maha tinggi, dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus. Yang kedua, penuh belas kasihan. Kemarin Pak Gembala, misi itu dasarnya kasih, itu betul. Kalau orang nggak punya kasih, nggak punya belas kasihan, nggak bisa. Ya tadi saya di jembatan itu ya, aduh saya lihat, gimana saudara ya, orang susah begitu ya. Dulu teman saya tanya, ya, itu kalau orang nggak punya kamar mandi, buang air besarnya di mana? Saya bilang di kocokan. Apaan kocokan? Dia kagak ngerti kocokan. Saya bilang solokan. Oh, mana bisa? Orang bisa ini. Karena saya di kebun pala waktu itu, saya lihat orang begini aja, saudara nih. Peluntur. Saya bilang, anak kecil sih. Saya bilang, oh, kok begitu? Nggak tahu sekarang udah nggak ada kali ya? Nggak ada ya? Karena saya pas lihat gitu, ngapain itu orang peluntur? Ini saya juga bingung. Makanya saya ke situ sama istri saya bilang, jangan minum banyak-banyak. Nanti lu nggak bisa kencing di sana. Deket kali mau kencing gimana? Kalau laki kan gampang. WC-nya yang penting ada pohon gede begitu, bukan pohon toge, pohon gede itu bisa kencing. Kalau perempuan itu enggak. Jadi saya lihat, aduh kasihan amat ya. Begitu. Mereka juga butuh firman, bukan hanya butuh makan. Begitu saudara sekalian, tapi butuh firman. Amin saudara sekalian. Karena jelas kepada yang buta ya, disembuhkan matanya supaya melihat. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Kemudian yang bisu berbicara. Kepada yang miskin, bukannya diperkaya, diberitakan kabar baik. Baca tuh Matius 11. Jadi harus punya belas kasihan. Makanya kalau gereja yang dilayani orang-orang yang kaya, yang pakai jas, yang pakai mobil, orang yang susah, culun, hitam, begitu, kuper. Nah, jangan, itu jiwa, amin saudara sekalian. Itu harganya lebih dari 2.000 babi. Satu babi itu 5 juta, kalau 2.000 hitam sendiri 10 M. Kalau mau di kuantitatif kan ya, jiwa kan nggak bisa. Jadi seperti Yesus tuh. Makanya ada yang bilang misi itu melihat seperti Yesus melihat, berpikir seperti Yesus berpikir, merasa seperti Yesus merasa, itu misi. Karena melihat orang banyak tergerak Yesus 11 kasihan kepada mereka. Mereka lelah, terlantar, kebingungan. Makanya compassion itu dari dua kata. Com itu with, bersama. Passion itu merasakan penderitaan orang lain. Makanya compassion merasakan penderitaan sama seperti orang itu menderita. Begitu. Makanya Yesus ketika lihat orang buta, dia seolah-olah seperti buta, begitu. Masa Mesias di jalan ke Golgota buta? Nggak mungkin aku buta, makanya sembuh. Ketika lihat orang lumpuh, aduh, itu compassionnya itu sampai masuk ke ini nih, ke bagian yang paling dalam. Masa lumpuh, bagaimana jalan nanti ke Golgota melalui Via Dolorosa? Nggak mungkin, makanya sembuh. Tuh, itu belas kasihan begitu seterusnya, compassion. Makanya bicara soal belas kasihan, the basis
Jesus' mission was compassion. Coba katakan, the basis of Jesus' mission was compassion. Nah, itu gitu aja saudara ya, di depan. The basis of Jesus' mission was compassion. Itu poin yang kedua dari Pak Gembala. Dasarnya mesti kasih, amin. Kalau nggak punya kasih, omong kosong bicara soal misi. Nggak bisa. Begitu saudara sekalian. Maka gereja yang punya misi, yang misioner itu punya belas kasihan. Yang ketiga, menyadari tuayan banyak, pekerja dikit. Jadi punya kesadaran. Saya waktu sadar ya, orang tua udah susah. Begitu, pendapatan juga sedikit. Makanya saya dengan kesadaran itu saya mau belajar, mau ngubah nasib. Sama kita juga begitu. Kalau lihat tuayan begitu banyak seperti ladang sudah menguning. Ya, kemarin kan diceritakan Pak Gembala di Yohanes pasal 4 ayat 37 seterusnya itu kan ladang sudah menguning. Butuh penuai. Makanya ya, kita sadar nih. Tuayan memang banyak, pekerja sedikit, ladang sudah menguning, sudah matang. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku apa? Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamat. Kita, amin saudara sekalian. Kan kalau kita sekolah teologi itu kadang-kadang joknya kayak begitu. Siapa yang aku kuutus? Dia aja nih Pak, yang IP-nya 0, 0, gimana saudara sekalian mau diutus? Kan nggak bisa. Siapa yang aku kuutus? Siapa semua? Mau IP-nya tinggi, mau rendah, itu utusan Kristus, amin. Buat apa? Lulus summa cum laude. IP-nya hampir 4, 3,99 misalnya. Tapi nggak punya hati misi, omong kosong. Makanya siapa yang akan kuutus? Kita jawabnya apa? Ini aku, utuslah aku. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.